Baik sahabat budaya di mana saja berada, kembali berjumpa bersama kami Paskalia, dan hari ini saya berada di sebuah kampung yang namanya Kampung Libunio. Dan malam hari ini saya berada bersama dengan komunitas budaya pemangku budaya Sagi Watu. Sahabat budaya, di area Soa mungkin belum banyak yang mengenal tentang Sagi Watu, tetapi sesungguhnya Sagi yang ada di Libunio ini sedianya bernama Sagi Watu. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama para penjaga budaya yang luar biasa ini. Di masa pandemi ini tentunya mengubah segalanya. Tidak bisa melakukan tinju tradisional ataukah sagi sebagaimana biasanya, tetapi sebagai penjaga budaya, mereka tetap melakukan yang namanya seremoni dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan untuk itu sahabat budaya di mana saja berada, kita akan mendengarkan bersama bagaimana cerita Sagi Watu kepada kita semua malam hari ini. Dan hadir bersama kami selain penjaga budaya, ada pemerintah desa malam hari ini yang tentunya sangat berperan dalam menghidupkan dan membangun tata kelola yang lebih bersinergi dengan komunitas-komunitas budaya. Jadi baik, terima kasih untuk kedatangan Ibu Asri bersama teman-teman para pemangku budaya Desa Libunio, terutama para penjaga budaya warisan leluhur untuk Sagi Watu di Desa Libunio yang setiap tahun menjalankan upacara tinju tradisional. Dan sangat disayangkan sudah 2 tahun upacara tinju tradisional tidak bisa dijalankan seperti tahun-tahun sebelum masa corona. Tahun 2020 dan tahun ini 2021 kita hanya menjalankan ritual seremoni budaya Sagi Watu, dan seremoni itu harus dijalankan sesuai dengan tahapan. Sehingga pada malam ini kita masuk pada tahap kedua, yaitu Dero. Semua pemangku budaya sudah kami sepakat bersama untuk kita jalankan ritual seperti yang dijalankan setiap tahun. Untuk itu selanjutnya kita sama-sama mendengarkan dari para pewaris budaya, terutama tua adat dan para pelaksana untuk menjalankan ritual Sagi Watu ini. Terima kasih untuk para pecinta budaya, para tetua adat, generasi muda, karena dengan ajang ini kita bisa wariskan, kita bisa dokumentasikan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada para generasi muda. Karena banyak budaya kita untuk Desa Libunio, generasi muda sudah banyak yang lupa karena memang tidak diwariskan, tidak diceritakan secara turun-temurun. Karena dengan zaman modern ini kita lebih banyak menganut budaya modern, budaya kontemporer, budaya barat, sehingga budaya asli kita banyak yang dilupakan. Untuk itu mari kita pelan-pelan mulai bangkitkan kembali budaya kita, karena dengan budaya kita bisa mempertahankan jati diri kita. Untuk itu saya kembali lagi
untuk kita bicarakan bersama, mendengarkan dari para tetua adat kita berkaitan dengan Sagi Watu ini. Terima kasih sahabat budaya, kita sudah mendengarkan bersama dari kepala desa yang memberikan support untuk pemangku-pemangku budaya. Dan baik, bapak-bapak semua selamat malam. Tentunya malam hari ini senang sekali, puji Tuhan kita bisa bersama. Dan karena kita tidak melakukan aktivitas seperti dero sebagaimana biasanya, tetapi ini adalah ruang yang paling baik adalah kita dialog tentang budaya kita. Dan mungkin untuk awal ini saya ingin mendengarkan cerita dari bapak-bapak tentang yang orang tahu seantero soa ini adalah Sagi Libu. Tetapi ternyata malam hari ini saya baru tahu bahwa ini adalah Sagi Watu. Ya, bapak-bapak mereka mungkin diantara bapak-bapak pemangku budaya bisa menceritakan tentang Sagi Watu, kemudian tahapan-tahapan yang dijalankan sampai mungkin nanti di akhir jumpa kita di tempat yang baik ini tentang budaya-budaya apa saja yang ada di Libunio. Mungkin yang paling fokus adalah kita bercerita tentang Sagi Watu. Silakan bapak-bapak. Jadi baik bapak ini Mono. Dewareta itu zale. Miu mai sama-sama gugun ahna bumi dia tepuk unur pagfara. Na ko bedia kami tahu adat Sagi Watu. Sagi Watu itu satu syukuran. Karena wabunu sebut yang mata na aga mama bata ke opangiru beuze. Jadi pada malam ini kami buat syukuran Sagi Watu. Sagi Watu dia yang pertama niu abunu simihenge midar-leda kami anak bumi tanah dia ngapa tahu no torelole supaya seluruh anak bumi itu dia Sagi Watu. Tahu no bepepepi. Tahu moi bepepepi kami nengah utul beda sebab beratau patah. Kamoi nalamoi kami telah anggap mana beratau patah. Beratau patah beratau patah dia. Terbunga-bunga mata. Hardele mata bae. Lo bata kerjawae. Niatu udah tertolo. Temoru pita puu. Lalu kami beratau patah. Intinya itu napa luka maru lebat sogo. Sogo dai berawak limasa. Sogo gogu berawak limasa. Daud more mata me abunu sete tulau luga. Berat sogo dai. Roto kodo deta podo. Dau arti ngata nengala arori bitu. Teheda. Dau deta maka roto kodo deta podo. Roto pakai deta kai. Soki doke. Hoi buat mode. Doi topo buat swalobo. Doi pun dapat sadabula. Dau mengenai diti sayana. Ada pada saatnya Sagi buat bidi mereka. Doi topo buat swalobo. Doi pun dapat sadabula. Dau mengenai diti. Yang kedua Zokadeke. Jadi kami datang baru dia, kami Zokadeke dengan tujuan Zalone kita asal malahan mau seluruh kabupaten kita bawa masa-masa jadi kami buat penolakan tikus.
Setelah penolakan tikus, begitu kita lihat panen sudah baik. Nah, itu sudah baik. Nah, kami nengah nggak baik sudah. Dan dia kami pilih gini loh. Jadi mau yang nggak mau baik, problem. Begitupun mata, kami nggak tahu kalau dia kita marah sama tengok tahu ke orang lebih besar. Jadi orang tak lebih berdau kole karena patah sogo dia buat napal kamaru, mana napal kamaru kita majlis lagi. Jadi tak lebih berdau. Baik, sahabat budaya, kita sudah mendengarkan Bapak Nadus menceritakan tentang tahapan-tahapan Sagi Watu, tinju tradisional Watu yang luar biasa, mulai dari tahapan pembukaan sampai pada ritual penutupan yang ditandai dengan sebuah upacara yang begitu sakral yang namanya sogo. Dan tadi Bapak menceritakan dalam budaya kami yang ada di Soa, khususnya di Libu dalam bahasa daerah kami. Dan mungkin di antara bapak-bapak yang mungkin bisa mentransferkan, saya persilahkan mungkin bisa apa yang disampaikan tahapan oleh Bapak Nadus tadi. Jadi yang pertama seperti tadi katakan apa itu supas. Sesudah ngapa pada malam ini kita dilanjutkan dengan dero. Pada malam dero begini nih, kebiasaan dulu itu biasanya untuk pergi masuk minta untuk jadi suami istri itu biasanya waktu dero. Itu menyangkut mencari itu pasangan. Menyangkut tinju adat ini untuk penolakan hama itu, hama tikus, bere, pentingnya khusus hama-hama yang di tanaman. Kalau kita tidak buat tinju laksana, berarti hama-hama ini dia akan rajalela. Contoh saja macam tahun kemarin, kita mau buat ini takut karena corona. Pada tahun ini memang pada hasil-hasil tapi banyak hama karena kita melaksanakan ritualnya itu tidak pas, ada agak kurang. Sesudah dero besoknya itu kita mulai dengan tinju. Malamnya langsung kita mulai sogo. Sesudah sogo, bang besoknya lagi itu kita kelanio. Kelanio ini untuk membuktikan bahwa tahun berikut ini tahun lapar atau tidak. Itu pada waktu itu kita bisa tahu memang. Jadi saya batasi dulu di situ, mungkin ada teman-teman yang bisa tambah. Baik sahabat budaya, sebelum nanti kita lanjutkan, saya ingin mengatakan bahwa pemangku budaya Sagi dimanapun berada, khususnya di Sagi Watu, bahwa tanggung jawab pemangku budaya ini sangatlah besar. Ya, sangatlah besar karena ada hal-hal yang harus dijalankan, dan menurut kepercayaan apabila tidak dijalankan secara baik oleh pemangku budaya ini akan mendatangkan bahaya, malapetaka, bencana. Tetapi menjelang tinju ini sendiri atau kasagi ini ada suatu kegembiraan teristimewa pada kawula muda. Pada malam hari ini sesungguhnya ini merupakan sebuah ajang untuk saling melempar pantun, kemudian juga untuk membawa sirip pinang kepada bagi kaum perempuan atau laki-laki yang nantinya akan melangkah ke tahap selanjutnya sebagai tunangan ataukah sebagai suami istri.
Tetapi ada satu hal bahwa di tahapan yang dilakukan di pemangku budaya tinju yang ada di Libu ini sesungguhnya adalah sangat berkaitan dengan sebuah doa kepada leluhur untuk malapetaka agar tidak datang menghampiri, yang tadi seperti yang dijelaskan oleh pemangku budaya adalah bagaimana mereka mengusir hama, ya, bagaimana mereka mengusir hama, egut eke dalam bahasa kami. Dan ini penting untuk dilakukan karena sangat erat hubungannya dengan pertanian, luar biasa untuk penjaga budaya. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Baik, terima kasih. Mungkin seperti apa yang disampaikan oleh saya punya Bapak berdua tadi tentang tahapan-tahapan baik dari ngapma, bepepepi, habis itu dero sampai sogo. Kalau ngapma berarti kami satu komunitas ini, satu komunitas budaya ini, kami pergi panjat kelapa. Di dalam panjat kelapa itu yang namanya bepepepi itu alat musik tradisional yang dibuat dari bulu. Itu ditiup sepanjang dalam perjalanan yang kita jalan, itu ada tempat-tempat khususnya untuk kita panjat kelapa itu. Dan kelapa itu kita bawa ke sini sampai pada saat tahapan terakhir yang kita itu belah kelapa itu untuk bisa menentukan bahwa oh ini tahun depan kita kenyang atau tidak. Itu kan ada satu ritual lagi yang namanya kelanio, kita buat dengan upacara. Dan di dalam kelanio itu pasti ada maknanya, bahwa ada makna yaitu oh ini tahun depan kita bo'o atau tidak. Itu penentuannya di situ kelanio. Ketika malam dero saya seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak saya berdua. Dan tahapan sogo. Sogo berarti kita memanggil semua, ada dua tadi. Yang pertama tentang bagaimana kekayaan kebudayaan itu sendiri di Libunio ini. Dan yang kedua, yaitu kita memanggil semua arwah leluhur kita yang mungkin sudah mendahului kita memanggil di dalam itu, mereka akan datang bersama kita. Itu yaitu sogo gogu, sogo duduk tadi yang itu nanti sogo. Itu kira-kira yang bisa saya jelaskan seperti apa yang disampaikan oleh saya punya Bapak berdua. Itu saja, terima kasih. Luar biasa sekali sahabat budaya tentang cerita-cerita yang disampaikan pada malam hari ini. Mungkin kita bapak-bapak ada harapan, ya, ada harapan-harapan kita bagaimana pelibatan generasi muda untuk bisa mengelola bersama kebudayaan ini secara baik. Dan mungkin bapak-bapak bisa berbicara pada malam hari ini sebelum nantinya di kolong langit Libunio ini kita akan menanti bersama Dero. Baik, terima kasih Ibu Asri bersama teman-teman yang sudah hadir di Kampung Adat Libunio Baru. Terima kasih banyak atas kehadiran. Tentu Bapak Desa, para tua adat di Kampung Libunio Baru yang saya banggakan. Pada dasarnya bahwa bagi kami di Kampung Libunio Baru ada makna dari tinju adat adalah mensyukuri atas segala hasil panen selama setahun yang kami kerjakan. Malam ini kita mensyukuri, sampai besok dan lusa kita mensyukuri atas hasil panen yang kita sudah kerjakan selama setahun. Tentu tahapan-tahapan tadi sudah disampaikan Bapak Desa, Bapak Nadus, Bapak Gabriel, Bapak Willy, mungkin ditambah lagi oleh teman-teman. Karena tahapan ini apa yang disampaikan bahwa setelah kita melakukan syukuran ini, tentu tadi Ibu Asri bahwa kita akan melakukan dero, balas pantun dan sebagainya. Besok kita akan melakukan kegiatan tinju. Tinju ini adalah sebagai ungkapan syukur bahwa harus bisa ada mengeluarkan darah menandakan bahwa inilah bahwa hasil panen kita harus ada percikan darah sedikit, darah manusia dari hasil tinju. Bukan berarti ini permusuhan. Lalu pada tahap yang berikut malamnya, ya tentu kita minta kepada para leluhur kita minta
kehadiran mereka dalam kegiatan ritual adat ini supaya agar bahwa bagaimana untuk anak cucu kita, bahwa dalam tahun ini kita melakukan kegiatan apa masih menghasilkan yang baik atau tidak, itu kita minta kepada para leluhur dan menentukan bahwa pada saat Kelandio hari Kamis. Jadi itu nanti pada saat penentuan. Sehingga harapan kita bahwa pertahankan kita budaya ini, tinju adat ini, harapan kita bahwa ada bangun komunikasi dan kerjasama, masyarakat ada, pemerintah desa, bahkan dari kabupaten dalam dinas pariwisata, ini yang kami harapkan untuk ke depan, kita harus mempertahankan ini, kegiatan ini harus berlanjut. Dan tidak bisa kita hanya sepenggal walaupun hanya hari ini ada COVID, tapi bagi kita tetap ini harus wajib dilakukan dari setiap tahun. Harus setiap tahun kita lakukan terus. Harapan kita ke depan tentu teman-teman di pemerintah desa, kita setelah misalnya COVID hilang, nanti kita tetap pertahankan tinju dengan kepanitiaan yang kita sudah bentuk, jadi atur secara baik. Ini harapan kita untuk ke depan. Tinju ini kita atur secara baik dengan semua kepanitiaan kita semua. Mungkin itu saja, saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-bapak semuanya. Saya pikir di sini juga ya kita omong lebih santai lagi. Ada generasi muda. Ya, ada generasi muda, ada adik saya Hendro, ada adik saya siapa lagi? Ada Ronald. Kira-kira harapannya seperti apa? Kita lihat orang tua sudah mentransferkan kebudayaannya. Tetapi bahwa minat kebudayaan, ya kita melihat bahwa orang ya generasi muda, mungkin saya tidak pernah menyalahkan ya generasi muda atau generasi tua, bahwa kita hanya mengenal tinju itu pada rangkaian puncaknya, pada besoknya. Tetapi keseluruhan ya secara utuh tentang bagaimana tahapan mulai dari seperti yang Bapak cerita, ada pembukaan sampai penutupan, bahkan ada rangkaian yang begitu bagus yang ditransferkan, bahkan ada bepi-pepi dan lain sebagainya. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu tahapan demikian. Nah, bagaimana generasi muda untuk kedepannya membuat pelibatan seperti dialog yang terjadi pada malam hari ini, mungkin ke depan, apakah nanti sebelum tinju, besok, apakah ini harus ada penguatan tata kelola yang demikian. Ini saya mau minta pendapat dari generasi muda sendiri. Jadi baik. Dari sana dulu. Tidak ada dia. Baik, terima kasih untuk ini kesempatan yang diberikan kepada ini saya. Jadi mungkin dari keseluruhan cerita yang sudah disampaikan oleh bapak saya ini, artinya itu berkaitan dengan kegiatan yang sudah dilakukan di kampung ini. Terus yang menjadi kebingungan itu, artinya dalam prosesnya itu sebagai generasi muda, itu perhitungan sampai tibanya ngakba. Terus hitungan bulannya itu seperti apa, terus sampai pada misalnya di sini ada terjadi di Piga, misalnya sagi kalau dimulai dari Mengeruda bulannya itu bagaimana terjadi pada bulan berapa, dan itu yang menjadi kebingungan kami sebagai orang muda untuk menghitung bulan. Kira-kira bulan kita ngehitung misalnya Sarapara Pazua itu lihatnya seperti apa, Gelu Maru Gelu Leza itu seperti apa, dan itu yang artinya menjadi kebingungan kami sebagai orang muda yang belum mengetahui, bisa dikatakan kalender adat, dilihat dari bulan. Terus berkaitan dengan tata kelola, terus kegiatan-kegiatan budaya yang terjadi di Libunio. Tadi sempat disampaikan tadi kalau yang sudah hilang sagi-sagi yang terjadi di Libunio, yang kita sampaikan hari ini sagi watu ya, sagi watu. Tapi ada sebenarnya yang terjadi di sini ada dua, bukan hanya sagi watu, tapi ada sagi beso ya, sagi beso yang sampai saat ini mungkin tidak dilaksanakan. Tapi itu yang kayaknya sagi beso itu sebenarnya terjadi di sini itu ada dua kali kegiatan tinju adat, itu sagi watu dan sagi beso yang dilaksanakan. Saat ini itu sagi watu, sagi besonya itu yang belum
belum dilaksanakan. Sehingga harapan kami orang muda dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, dengan panitia-panitia seperti ini aja kita bisa mengembalikan, artinya dengan orang tua bisa menceritakan kembali sejarah Sagi Beso itu seperti apa, terus kenapa tidak dijalankan, kendalanya di mana, itu yang bisa sama-sama kita melihat kembali begitu. Mungkin sementara saya sampaikan demikian. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya yang pertama-tama sebagai generasi muda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemangku adat masyarakat Desa Libnio yang hadir bersama kami. Kami generasi muda tentu saja banyak hal yang kami tidak tahu mengenai Sagi ini. Nampaknya pada malam hari ini kami juga ikut hadir duduk bersama-sama dengan orang tua mendengarkan kira-kira ritual tinju itu prosesnya mulai dari mana. Tentunya ada beberapa hal yang saya dengar pada malam hari ini, ada sogo, ada ini lokal bepi dan beberapa hal lagi tadi. Saya sudah mendengarkan banyak hal di sini. Tentunya ya ini menjadi PR bagi kami untuk anak muda sehingga kami lebih mendalami. Padahal ini adalah budaya khas kami sendiri. Dan saat sekarang banyak generasi muda tidak melihat hal-hal begini menjadi sebagai hal yang sangat penting, apalagi sebagai budaya kita sendiri. Apalagi dengan fenomena yang sudah terjadi ini, anak muda lebih mementingkan budaya-budaya dari luar. Padahal budaya ini adalah budaya harus perlu kita jaga dan kita rawat. Harapan kami ya buat orang tua, tokoh ada di sini sehingga bisa mengajak kami bisa mengikuti dalam kegiatan ini. Mungkin waktu-waktu dulu kami tidak sempat melibatkan diri. Apalagi hal-hal begini, anak-anak muda selalu dijauhkan, mungkin karena adatnya itu tidak boleh melibatkan anak muda. Tetapi hari ini kalau kami tidak mengikut ritual adat seperti ini, banyak kami yang tidak tahu. Tentunya harapan kami ke depan, ruang-ruang begini kami harus lebih banyak melibatkan diri sehingga kami bisa mengetahui proses berjalannya tinju ini. Sekian dan terima kasih. Baik, anak muda yang luar biasa. Harapan tadi telah kita dengarkan bersama, bapak-bapak kita sudah dengarkan bahwa untuk ke depan kita tidak bisa untuk saling menyalahkan anak muda yang tidak mendengar ataukah orang tua yang tidak mentransferkan, ya, tetapi bahwa ada sebuah hal yang penting untuk kita untuk memperkuat kebudayaan kita. Yang pertama adalah pentransferan budaya yang baik. Pentransferan budaya yang baik ini akan dilakukan secara baik apabila kita duduk bersama. Kalau kita tidak ada ruang untuk duduk bersama, otomatis kita tidak bisa mendapatkan hal-hal baik dari orang tua. Begitupun sebaliknya. Dan tadi ada Hendro sudah sampaikan tentang kalender budaya. Bagaimana cara melihat bulan. Dan ini adalah pengetahuan lokal Bapak Mah. Jadi kalau Bapak-Bapak sudah bisa mentransferkan tentang pengetahuan lokal, ya mungkin kami secara pribadi untuk masuk pada ranah budaya, pada tinju tidak mungkin tetapi kami bisa untuk merekam secara pengetahuan tentang bagaimana kalender budaya itu. Dan ini bisa dilakukan oleh anak muda ketika Bapak-Bapak mereka mengajarkan kepada adik-adik sekalian. Dan ini adalah harapan saya. Dan sebelum nanti kita sampai ke penghujung Bapak-Bapak, bahwa diingat bahwa budaya tidak pernah mati. Bahwa kita duduk malam hari ini adalah bagaimana kita tetap menjalankan kebudayaan kita. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan bahkan menurut saya sangat berkualitas. Ya, sangat berkualitas, artinya pentransferan budaya itu ada pada malam hari ini. Kita tidak bisa mengabaikan yang namanya COVID. Ya, kita tidak bisa mengabaikan namanya COVID karena kita tidak tahu dia itu ada di mana. Dia ada di antara kita. Dan ini harus bahwa pemangku budaya yang hebat bahwa bisa menjalankan ini dengan arif. Bahwa ini adalah masa pandemi, tetapi ini adalah menjadi satu contoh bahwa kita duduk bersama pada malam hari ini, kita tetap menjalankan ritual. Kalau umpamanya ini dijalankan terus, saya berbicara bahwa dari ada saudara saya Blasius katakan bahwa mungkin ada suatu kekhawatiran, tetapi saya melihat bahwa justru malam ini kita sudah menjadi contoh yang baik tentang pentransferan budaya dan budaya kita tidak akan mati. Bapak Mama kita tepuk tangan dulu ya. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, jadi sebentar lagi kita akan menanti Dero dan kami telah duduk bersama dengan pemangku budaya Sagiwatu yang harapan saya bahwa kita telah meletakkan hal yang benar bahwa
Sagi yang sesungguhnya yang biasa dilantunkan oleh orang-orang bahwa adalah sagi libu, tapi ternyata sagi ini adalah sagi batu. Harapan bersama bahwa ketika tinju ini, mari kita membiasakan diri untuk menyebutnya sagi watu. Oke, sagi watu. Dan sebelum nanti saya menutup, sebentar kita akan ke Dero nanti, bapak-bapak sekalian, kita akan mendengarkan ya kata-kata penutup dari Bapak Kepala Desa. Baik, sahabat budaya yang sangat saya cintai, pada malam ini seperti yang sudah kita dengarkan bersama bahwa tahapan tinju adat sagi watu ada 5 tahap. Yang pertama ngapa, yang kedua dero, yang ketiga tinju pada saat siang hari, yang keempat sogo, dan yang kelima klanio. Itu sebagai penutup. Klanio itu penutup, pembukanya ngapa. Seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa untuk menjalankan ritual adat sagi watu ini kita dokumentasikan sebagai referensi untuk generasi muda, seperti yang sudah dikeluhkan oleh generasi kita, anak-anak muda kita. Untuk itu, ini sebagai kegiatan awal kita untuk tahun ini, kita dokumentasikan untuk sagi watu ini sesuai dengan tahapannya. Untuk itu setiap tahapan nanti kita dokumentasikan, kita ceritakan pada saat ngapa ada kegiatan apa, pada saat dero ada buat apa, pada saat sagi itu ada buat apa, pada saat sogo ada buat apa, dan pada saat klanio ada buat apa di situ. Dan itu kita nanti dokumentasikan dari pembuka sampai penutup. Babi, mungkin ada arisan di antara kelompok-kelompok arisan, atau mungkin dari sapi. Itu biasa yang disembeli pada saat budaya tinju. Sehingga setelah upacara sagi watu ini, dari setiap RT dusun akan mendata berapa hewan yang disembeli pada acara sagi watu ini, atau ritual tinju sagi watu ini. Sehingga kita bisa secara perhitungan ekonomis, kalau babi berapa ekor dihitung dengan nilai per ekor rata-rata di atas 8 juta, kita bisa tahu bahwa perputaran uang untuk Desa Libunio dalam bulan Mei ini berapa ratus juta atau berapa puluh juta. Itu baru dari segi ekonomi. Dari segi hubungan sosial kemasyarakatan terjadi hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan yang dari luar bisa datang. Hanya karena ini situasi pandemi ini, jelas dari luar desa atau luar kecamatan, keluarga-keluarga yang di luar mungkin ada pembatasan sosial, sehingga banyak keluarga karena saat pandemi ini tidak bisa datang karena ada situasi pandemi COVID-19. Jadi ritual ini bukan saja sebagai syukuran dan juga sebagai suatu acara untuk menolak segala sesuatu yang tidak baik untuk tahun-tahun yang akan datang, tetapi sekaligus sebagai ajang untuk mendatangkan suatu keuntungan dalam hal nilai ekonomis. Sehingga sobat budaya dan para pemangku budaya di Desa Libunio, mari kita jaga dan lestarikan budaya kita ini. Salah satu budaya kita yaitu sagi watu, karena masih ada banyak kegiatan-kegiatan budaya yang harus kita jalankan dari bulan Januari sampai bulan Desember untuk di desa kita. Sehingga terima kasih untuk semua warga Desa Libunio dan para pemangku budaya, terutama anggota LPA dan tua adat
Mari kita sama-sama untuk menjaga dan melestarikan budaya kita ini ke depan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Asri. Baik sahabat budaya di mana saja berada, malam semakin larut dan sebentar lagi kita akan menanti Dero, sebuah acara yang ditunggu-tunggu oleh semua orang tentunya ketika sebelum COVID ya, tapi sekarang kita tidak bisa melakukan sebagaimana biasanya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua kebersamaan, terima kasih untuk cerita-cerita indah, terima kasih untuk segala transfer budaya yang baik kepada generasi muda dan kepada kita semua yang ingin mengetahui lebih baik tentang budaya apa saja yang ada di Libunio. Dan saya mau mengatakan bahwa cintailah budayamu sendiri, hargailah budayamu sendiri, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya. Dengan begitu, budayaku, budayamu, budaya kita akan lestari. Terima kasih untuk kebersamaan. Iko ako manuka ko paudua.